Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erpiana, NPM 1820061180, nomor absen 10, lokal 7B non-reguler. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Amuntai. Dosen pengampu Bapak Muhammad Arsad, SPDI MAP. Di sini saya ingin memaparkan mengenai politik ekonomi kerakyatan. Langsung saja. A. Definisi politik ekonomi kerakyatan. Yang pertama, pengertian politik. Pengertian politik secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Belanda politika dan bahasa Inggris politik, di mana keduanya bersumber dari bahasa Yunani politika, yang artinya adalah dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Yang kedua, pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos, yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Yang ketiga, pengertian rakyat. Pengertian rakyat adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintah. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan. Yang keempat, pengertian politik ekonomi. Pengertian politik ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintah. Ini adalah studi tentang bagaimana teori ekonomi mempengaruhi sistem sosial ekonomi yang berbeda seperti sosialisme dan komunisme, bersama dengan pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Yang kelima, pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi rakyat adalah suatu proses pengelolaan usaha secara mandiri dan kolaboratif oleh kelompok-kelompok masyarakat menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian sistem ekonomi rakyat merupakan suatu sistem guna mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. B. Tujuan politik ekonomi. Tujuan politik ekonomi pada garis besarnya dapat dikatakan bahwa pemerintah berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan-perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan-gangguan keseimbangan. Yang terpenting, beberapa tujuannya yaitu mengatasi pengangguran, menyetarakan pendapatan secara adil, meningkatkan produktivitas, dan hal lainnya. C. Ekonomi kerakyatan dalam negara. Ekonomi kerakyatan dalam negara memiliki peran sangat besar dalam penerapan sistem ekonomi kerakyatan, kendati masyarakat tetap menjadi sasaran utama dalam aktivitas ekonomi, tetapi prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan hanya bisa berjalan dengan baik jika pemerintah mau berperan aktif. D. Ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. Ekonomi kerakyatan pada dasarnya sejalan dengan jati diri dan tujuan nasional Indonesia, sehingga sistem ini harus diterapkan menjadi roh yang menjiwai kebijakan perekonomian nasional kita.
Walaupun jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem ini lebih dahulu, Indonesia termasuk tertinggal. Akan tetapi sejumlah bukti menyatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan telah ditetapkan di negara ini. Adapun contoh ekonomi kerakyatan di Indonesia yaitu yang pertama pendirian koperasi, yang kedua penguasaan sumber daya oleh BUMN, yang ketiga biaya pendidikan gratis, yang keempat bantuan pendanaan UMKM, dan yang kelima crowdfunding. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa politik ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan kuasai. Aktivitas ekonomi tersebut kemudian diwujudkan dengan munculnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di 3 sektor yaitu primer, sekunder, dan tersier. UMKM dapat menggarap beragam kegiatan perdagangan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi, politik ekonomi kerakyatan itu memang berperan penting bagi ekonomi rakyat sebagai kekuatannya dalam kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat itu sendiri. Ya, itu saja paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.